Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis tentang anti monopoli dan usaha persaingan tidak sehat dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Mirwan Karim SE MM. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anju Luis, Ratih Puspitasari, Fadila Zarvanuari, Vicky Rizky Davitra, dan Salma Indrianti. Baiklah, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari beberapa bab dan banyak pasal. Baiklah, untuk bab 1 yaitu tentang ketentuan umum. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 5. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan, baik kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. 10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain, jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. 12. Perilaku pasar adalah
tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. 13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. 14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. 15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 17. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 19. Pengadilan negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Berikutnya yaitu bab 2 tentang asas dan tujuan. Pasal 2. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk A. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan D. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Salma Indrianti. Saya akan melanjutkan materi mengenai perjanjian yang dilarang. Bagian pertama ada oligopoli, diatur dalam pasal 4. Lalu bagian kedua ada penetapan harga, diatur di pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Yang ketiga ada pembagian wilayah, diatur dalam pasal 9. Contohnya, misalnya ada perusahaan A hanya diperbolehkan memproduksi dan memasarkan barangnya di daerah X, dan perusahaan B hanya diperbolehkan memproduksi dan memasarkan barangnya di daerah Y. Selanjutnya ada pemboikotan, diatur dalam pasal 10. Contohnya, ada asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar petani tembakau menjual tembakau mereka kepada produsen rokok hanya pada anggota asosiasi tersebut. Bagian kelima ada kartel, diatur dalam pasal 11. Bagian keenam ada trust, diatur dalam pasal 12. Contohnya, dua pelaku usaha yang bersaingan, contohnya perusahaan A dan perusahaan B, menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri. Bagian ketujuh ada oligopsoni, diatur dalam pasal 13. Contohnya, perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional. Bagian ke-8 ada integrasi vertikal, diatur dalam pasal 14. Contohnya, satu perusahaan di hulu mengakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadinya posisi dominan yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.
Bagian ke-9 ada perjanjian tertutup. Diatur dalam pasal 15. Contohnya, perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain. Bagian ke-10 ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Diatur dalam pasal 16. Selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian pertama ada monopoli, diatur dalam pasal 17. Bagian kedua yaitu ada monopsoni, diatur dalam pasal 18. Bagian ketiga yaitu penguasaan pasar, diatur dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21. Bagian ketiga yaitu persekongkolan, diatur dalam pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Contohnya yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender, atau pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender. Terima kasih. Bab 5. Posisi dominan. Bagian pertama pasal 25. Pasal ini menjelaskan bagaimana pelaku usaha dilarang untuk menggunakan posisi dominan guna menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa dan pelaku usaha lainnya. Bagian kedua, jabatan rangkap. Pasal 26. Pasal ini menjelaskan jika seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Bagian ketiga, kepemilikan saham. Pasal 27. Pasal ini menjelaskan pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama. Bagian keempat, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha. Pasal 28 menjelaskan pelarangan jika badan usaha digabungkan, dileburkan, atau diambil alihkan dapat membuat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 29 menjelaskan badan usaha yang mengalami penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan, maka penjualannya harus dilaporkan kepada komisi. Bab 6. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Bagian pertama pasal 30 menjelaskan dibentuknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Bagian kedua pasal 31 menjelaskan keanggotaan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota, wakil ketua merangkap sebagai anggota, dan memiliki sekurang-kurangnya 7 anggota serta masa jabatannya adalah 5 tahun. Pasal 32 menjelaskan persyaratan menjadi keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pasal 33 menjelaskan diberhentikannya keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pasal 34 menjelaskan tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ditetapkan oleh Presiden. Pasal 35 menjelaskan tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pasal 36 menjelaskan wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dan bagian kelima pembiayaan pasal 37, di mana biaya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari sumber-sumber yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Bab 7. Tata cara penanganan perkara. Pasal 38 menjelaskan setiap orang dapat melaporkan secara tertulis dan jelas kepada komisi apabila terdapat pelanggaran, dan identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh komisi, dan tata cara penyampaian diatur oleh komisi. Pasal 39 menjelaskan bahwa komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima untuk mengetahui perlu atau tidaknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi dapat mendengarkan keterangan saksi dan wajib merahasiakan informasi yang diterimanya. Dalam melakukan pemeriksaan, komisi wajib disertai surat tugas. Pasal 40 menjelaskan apabila terjadi dugaan terhadap pelanggaran undang-undang, maka komisi dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara dalam pasal 39. Pasal 41 menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib diperiksa dan menyerahkan bukti keterangan dan tidak boleh menolak. Apabila menolak, maka kasus dapat diserahkan kepada penyidik. Pasal 42 menjelaskan tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi.
Pasal 43 menjelaskan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan lanjutan dan harus memberikan keputusan dan putusan dibacakan dalam suatu sidang oleh komisi. Pasal 44 menjelaskan pelaksanaan putusan dan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan jika ada pelaku usaha yang tidak menyetujui putusan dari komisi. Apabila putusan tidak dijalankan dan disetujui, maka komisi dapat menyerahkannya kepada penyidik. Pasal 45 menjelaskan proses pengadilan yang dilakukan tentang keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap keputusan komisi. Pasal 46 menjelaskan apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan komisi mempunyai kekuatan hukum tetap dan komisi dapat meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Bab 8. Sanksi. Bagian pertama, tindakan administratif. Pasal 47. Dalam ayat 1 menjelaskan komisi dapat menjatuhkan sanksi tindakan administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Dalam ayat 2, tindakan administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan investigasi vertikal, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan monopoli, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan dan pengambil alihan saham, penetapan pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda. Bagian kedua, pidana pokok. Pasal 48 menjelaskan tentang sanksi pidana pokok berupa denda-denda yang akan diterima sesuai pelanggaran pasal-pasalnya. Bagian ketiga, pidana tambahan. Pasal 49 menjelaskan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris dalam jangka waktu tertentu, dan penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian. Bab 9. Ketentuan lain. Pasal 50 menjelaskan pengecualian dari ketentuan undang-undang ini seperti perjanjian yang bertujuan melaksanakan undang-undang berlaku, perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perjanjian penetapan standar teknis produk yang tidak menghalangi persaingan, perjanjian dalam rangka keagenan, perjanjian kerjasama penelitian, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah, perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu pasokan pasar dalam negeri, pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, dan kegiatan usaha koperasi. Pasal 51 menjelaskan tentang monopoli yang diatur oleh badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Bab 10. Ketentuan lain. Pasal 52 menjelaskan penyesuaian yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu sejak undang-undang ini diberlakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Carrefour. Untuk mengantisipasi persaingan yang tidak sehat, pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan hadirnya undang-undang tersebut dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya, yaitu KPPU, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Carrefour Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis mereka mengakuisisi PT Alfa Retalindo Tbk dengan mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retalindo Tbk dari Prime Horizon Ptlg dan PT Sigmantara Alfindo. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, pangsa pasar Carrefour untuk sektor retail telah melebihi batas. Dalam sidang KPPU tanggal